yang bertemakan cyber safety atau bisa kita bilang keamanan digital. Nah, sini Bapak ingin bertanya, apakah di sini ada yang pernah mendapatkan pesan asing dari orang lain? Nah, sini Bapak akan memberikan contoh kasusnya. Kita sebut saja namanya siapa? Koko ya. Nah, jadi misal Koko ini kan punya akun game favorit. Terus pada suatu hari ini mendapatkan pesan WhatsApp dari orang asing. Nah, jadi pesannya itu berisikan penawaran. Nah, yaitu penawaran SIM gratis atau diamond gratis. Nah, di dalam SIM tersebut juga ada link. Nah, jadi Koko ini disuruh memasukkan email dan password akun game-nya. Nah, jadi karena tadi Koko ini tertarik, dia tekan linknya, terus memasukkan email dan password game-nya. Nah, terus beberapa saat kemudian Koko ini nggak bisa akses akun game lagi karena tadi udah diambil alih oleh orang lain. Nah, jadi pesan dari Bapak buat kita semua, kita harus tetap hati-hati, jangan asal respon atau gampang tertipu ketika ada orang yang memberikan pesan yang tidak jelas. Nah, baik, sini ada yang tahu nggak apa itu arti dari keamanan digital? Ya, terus nah, jadi keamanan digital itu adalah upaya untuk melindungi data, informasi, akun, perangkat, dan aktivitas di dunia digital dari berbagai ancaman. Nah, seperti pencurian data, peretasan, malware, dan penipuan online. Nah, keamanan digital ini itu bertujuan agar penggunaan teknologi dan internet itu tetap aman, nyaman, serta terhindar dari penyalahgunaan. Nah, di sini ada jenis ancaman keamanan digital. Nah, yang pertama itu ada phishing, yang kedua itu adalah malware, dan yang ketiga itu ada scam, dan yang keempat itu ada kebocoran data. Nah, yang pertama itu kan phishing, penipuan yang dilakukan melalui email, pesan, atau website palsu untuk mencuri data seperti username, password, atau informasi rekening. Seperti contoh kasus tadi, si Koko ini mendapatkan pesan asing di mana dia disuruh memasukkan username dan password akun game-nya. Nah, itu contoh dari phishing. Dan kedua itu ada malware. Nah, malware ini benar-benar berbahaya yang dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengendalikan perangkat tanpa izin pengguna. Nah, yang ketiga itu ada scam, penipuan melalui internet, misalnya kayak ujian palsu, terus investasi bodong, terus atau permohonan yang fiktif. Nah, terus yang keempat itu ada kebocoran data. Kebocoran data itu terjadinya karena penyebaran data pribadi akibat peretasan atau kelalaian pengguna. Nah, baik, terus sini ada cara melindungi diri dari ancaman digital. Nah, yang pertama itu gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Jadi kalau kalian punya itu akun game atau akun sosmed seperti IG, Facebook, kalau lebih dari satu, usahakan passwordnya itu beda-beda, passwordnya lebih kuat biar orang itu tidak tahu. Nah, yang kedua itu ada aktifkan autentifikasi dua faktor atau 2FA. Nah, yang ketiga itu jangan beritahukan atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal. Nah, seperti itu tadi, kalau ada orang mengirim pesan, memberikan link ataupun sejenisnya, itu jangan kita klik karena itu bisa jadi penipuan. Nah, yang keempat itu perbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala. Nah, yang kelima itu gunakan jaringan internet yang aman, terutama saat mengakses data penting.
Nah, yang keenam itu hindari membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial. Nah, sini ada manfaat menerapkan cyber safety. Nah, yang pertama itu melindungi data pribadi dari kemudian. Nah, yang kedua itu menjaga keamanan digital. Dan yang ketiga itu mengurangi risiko menjadi korban penipuan online. Nah, yang keempat itu menggunakan internet dengan lebih aman dan nyaman. Nah, yang kelima itu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan digital. Nah, di sini Bapak ingin satu orang menjawab. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi Bapak sampaikan? Ada? Ada yang menyimpulkan? Tidak. Nah, jadi baik, siapa namanya? Baik, silakan. Saya dari materi Bapak jelaskan, saya seperti ini bermanfaat kalau kita perlu menerapkannya untuk melindungi data pribadi kita, untuk mengamankan media sosial atau akun-akun yang lain. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang, jadi kesimpulannya itu adalah keamanan digital itu bukan hanya tentang melindungi data, tetapi juga menjaga data dan privasi saat menggunakan internet. Nah, kesadaran dan kebiasaan yang baik dalam beraktivitas di dunia digital menjadi kunci untuk menghindari berbagai ancaman cyber. Nah, jadi intinya keamanan digital ini dapat menjaga keamanan akun kita dan kita harus tetap hati-hati. Dan sudah habis, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak berikan ini keamanan digital dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak.